on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. On your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, sebaiknya anak-anak menyiapkan terlebih dahulu buku pendamping serta alat tulis untuk nanti menyimak dan kemudian mencatat materi-materi yang penting. Selanjutnya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu dan berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama pada materi tematik tema 1, subtema 3, masuk pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Apakah anak-anak sudah siap? Ya, baik sekali. Pada pembelajaran 1, kita akan mempelajari 2 topik pembahasan. Yang pertama yaitu membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok dari setiap paragraf. Topik pembahasan yang kedua, cara memelihara organ gerak manusia. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu gambar yang telah Bu Guru sajikan. Kira-kira maksud dari gambar tersebut apa ya? Ya, gambar tersebut menjelaskan perbedaan kedua posisi duduk yang dilakukan oleh seseorang. Pada gambar yang sebelah kanan, menggambarkan posisi duduk yang benar dan sehat. Kemudian pada posisi yang kiri ini menggambarkan posisi duduk yang salah, sehingga nantinya akan menyebabkan gangguan tulang punggung. Nah, sebelumnya coba anak-anak perhatikan, kemudian baca dan selanjutnya pahami dari teks yang Bu Guru sajikan dengan judul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Dari teks yang Bu Guru sajikan berikut ini, nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mengembangkan suatu ide pokok yang telah kita temukan dari masing-masing paragraf menjadi sebuah paragraf atau karangan baru. Tentunya menggunakan bahasa anak-anak sendiri dan harus berbeda dengan paragraf yang ada pada teks yang Bu Guru sajikan. Bu Guru beri contoh 1 ya anak-anak. Bu Guru mengambil ide pokok pada paragraf yang pertama. Ide pokok pada paragraf pertama sesuai dengan teks bacaan, yaitu posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Kemudian, pengembangan dari ide pokok menjadi sebuah paragraf atau teks baru, yaitu berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu dapat bekerja secara berlebih. Kegiatan yang seringkali melibatkan tubuh dan menyebabkan posisi tubuh yang tidak tepat, misalnya posisi duduk yang salah ketika bekerja menggunakan komputer, terlalu lama duduk, dan masih banyak lagi. Berbagai kegiatan tersebut tentunya
dapat mengakibatkan otot bekerja lebih keras. Dalam hal yang lain, kerja otot secara berlebih akan menyebabkan gangguan tulang atau penyakit tulang. Gangguan tulang tersebut antara lain kifosis, lordosis, dan skoliosis. Dari pengembangan paragraf ini, Bu Guru meletakkan ide pokok pada awal kalimat. Kemudian, pada kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas dari ide pokok. Selanjutnya, cara memelihara kesehatan organ gerak manusia, khususnya organ gerak pasif, yaitu tulang. Cara yang pertama yaitu duduk dengan posisi yang tegak dan benar. Yang kedua, berdiri dengan posisi yang tegak dan benar, sesuai dengan gambar, yaitu gambar yang sebelah kanan, yaitu posisi badan tegak dan pandangan menghadap ke depan. Kemudian cara yang ketiga yaitu konsumsi makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Karena kalsium dan vitamin D sangat bagus untuk kesehatan tulang. Cara yang keempat yakni tidur dengan posisi tubuh diluruskan. Selanjutnya, berjemur di pagi hari di bawah terik sinar matahari. Kemudian yang keenam, berolahraga secara teratur, karena dengan olahraga ini dapat melenturkan otot dan tulang sebagai alat gerak. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari materi atau topik pada pembelajaran pertama, Bu Guru berikan tugas atau soal latihan kepada anak-anak agar Bu Guru bisa mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang telah Bu Guru sampaikan. Tugas yang pertama yaitu anak-anak harus mengembangkan ide pokok yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf. Pilih satu ide pokok saja yang dikembangkan. Jadi, anak-anak harus mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dari teks bacaan yang telah Bu Guru sampaikan di awal tadi. Anak-anak hanya memilih satu ide pokok saja, bebas boleh dari paragraf satu atau paragraf yang lainnya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Tugas yang kedua, jelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Tugas ditulis pada buku tugas dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, setelah pembelajaran 1 selesai, beralih pada pembelajaran yang kedua. Terdapat 2 topik bahasan yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, gangguan pada organ gerak manusia. Yang kedua, menggambar komik berdasarkan bacaan atau teks. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menceritakan apa ya? Ya, dari gambar tersebut dapat kita lihat seorang kakek yang berjalan dengan cara membungkuk dengan menggunakan bantuan tongkat kayu. Anak baca kembali teks yang Bu Guru sajikan. Kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu untuk beristirahat. Sejak muda, dia sudah berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk.
tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, dari gambar dan teks bacaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kakek yang membawa tongkat telah mengalami kelainan tulang karena semasa mudanya dia tidak memperdulikan waktu untuk beristirahat dan selalu duduk membungkuk karena membentuk gerabah pesanannya. Sehingga akibatnya semasa dia tua, tulang punggungnya menjadi bungkuk dan mengalami kelainan atau gangguan tulang. Kita akan belajar bersama mengenai gangguan pada organ gerak manusia. Kelainan tulang. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kemudian kedua ada fisura atau retak tulang. Kedua kelainan tulang ini disebabkan karena terjadinya kecelakaan. Selanjutnya adalah osteoporosis. Disebabkan karena terjadinya pengeroposan tulang. Berikutnya ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan tulang ini disebabkan karena posisi duduk yang salah. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan penjelasan dari Bu Guru. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat terjadinya kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan bermotor maupun karena jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit. Yang kedua yaitu fraktura terbuka, patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Dari ketiga gambar tersebut, terlihat kondisi yang berbeda dari masing-masing tulang. Pada gambar yang pertama merupakan gambar atau keadaan tulang normal. Kemudian gambar yang kedua keadaan atau gambar tulang yang telah mengalami patah tulang, tetapi patah tulang secara tertutup atau tidak sampai merobek kulit. Dan yang ketiga yaitu fraktura terbuka atau patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit. Selanjutnya, fisura atau retak tulang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, jadi fisura atau retak tulang merupakan kelainan pada tulang yang menimbulkan keretakan tulang akibat kecelakaan atau benturan benda keras. Tulang hanya retak saja, tetapi tidak sampai patah. Jadi ini perbedaan antara fisura dengan fraktura tadi ya. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini terjadi karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Coba anak-anak perhatikan contoh dari gambar tulang yang Bu Guru sajikan. Pada gambar pertama merupakan keadaan tulang yang masih normal. Sedangkan pada gambar yang kedua merupakan gambar keadaan tulang yang telah mengalami pengeroposan atau osteoporosis. Kita akan belajar kelainan tulang akibat salah posisi duduk. Ada 3 ya tadi, masih ingat? Yang pertama ada kifosis, yaitu kelainan tulang belakang yang membengkok ke belakang, yang mengakibatkan tulang punggung menjadi membungkuk. Kemudian yang kedua ada lordosis, yaitu kelainan tulang belakang yang membengkok ke depan.
Jadi, lordosis adalah kebaikan dari kifosis. Kemudian yang ketiga ada skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang yang membengkok ke arah samping seperti membentuk huruf S. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi. Teks yang Bu Guru sajikan masih sama seperti teks yang di awal tadi. Anak-anak sudah membaca teks di atas, bukan? Kemudian, bacaan di atas dapat disajikan dalam bentuk komik agar lebih menarik. Jadi, komik adalah gambar ilustrasi tidak bergerak yang berurutan. Urutan gambar akan membentuk suatu cerita. Terdapat paduan teks yang melengkapi gambar. Teks disajikan dalam gelembung atau balon. Coba anak-anak perhatikan kedua gambar yang Bu Guru sajikan. Pada gambar yang pertama, merupakan komik yang menceritakan tentang salah posisi tidur. Kemudian komik yang kedua, menceritakan tentang salah posisi duduk. Nah, selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan ciri-ciri dari komik. Yang pertama, komik memiliki gelembung atau balon kata yang berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kemudian ciri yang kedua, komik terdapat teks atau tulisan. Dan yang ketiga, dalam komik terdapat sebuah gambar yang menarik. Jadi, di dalam sebuah komik terdapat beberapa unsur yang menyebabkan atau membuat komik menjadi lebih menarik dibaca oleh pembaca. Nah, pembelajaran 2 pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan soal latihan dan tugas kepada anak-anak, tentunya untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak setelah kita belajar bersama. Soal latihan atau tugas yang nomor 1 adalah tuliskan perbedaan antara fraktura dan fisura. Kemudian yang kedua, jelaskan penyebab seseorang mengalami osteoporosis. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kelainan tulang yang disebabkan akibat salah posisi duduk. Dan yang keempat, bukan ciri-ciri dari komik. Jadi, tugas pada hari ini ada 2, yakni tugas pada pembelajaran pertama dan tugas pada pembelajaran kedua. Silahkan tugas dikerjakan pada buku tugas dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Demikianlah pembelajaran tematik pada pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Pesan Bu Guru kepada anak-anak, tetap semangat ketika pembelajaran dari rumah, jaga kesehatan, dan terapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.